Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, classmate semua. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Di musim pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan kita, jaga imunitas kita, biar Halo, kita selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, classmate semua. selalu Apa kabarnya malam hari ini? Semoga sehat. Baik, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol di sini di 60 menit ke depan bersama saya. Nanti kita sudah kedatangan narasumber kita spesial. Sebelumnya biasa kita jelaskan dulu apa sih yang dinamakan kelas bersama. Mungkin teman-teman yang baru gabung bertanya-tanya, ini komunitas apa sih kelas bersama gitu? Kok bisa konsisten gitu ya? Kita menampilkan siaran-siaran pembelajaran gratis buat sahabat-sahabat classmate di rumah. Jadi kelas bersama ini inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat sebuah komunitas belajar. Jadi memang kita sebenarnya ingin menularkan spirit belajar sepanjang hayat. Itu yang kita coba tularkan pada teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menjadikan para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas melalui virtual. Jadi kita belum bisa tatap muka, kita masih virtual. Sampai dengan sekarang, kelas bersama tumbuh menjadi kelas online dan menjadi komunitas konsisten yang melaksanakan kelas gratis buat teman-teman classmate yang kita dipastikan harus selalu tetap di rumah ya. Apalagi PSBB sekarang sudah dimulai kembali ya gitu. Baik, teman-teman classmate semua, penjelasan untuk tema pada hari ini di episode ke-95 Ngobrol Asik di Rumah Saja, Jumat 18 September 2020. Sahabat classmate akan diajak untuk berdiskusi terkait desain komunikasi visual di publikasi pemerintahan. Jadi narasumber kita spesial sudah hadir. Sebelumnya aku bacakan dulu ya biodata narasumber kita pada malam hari ini. Beliau merupakan lulusan dari Sarjana S1 Desain Komunikasi Visual Universitas 11 Maret Solo tahun 2012. Kemudian beliau juga alumni dari Southern Award Australia Award Indonesia Scholarship 2019 Democratic Resilience Digital Media Literasi. Kemudian aktif juga pernah juga di Creative Team Sponsorship Team Priyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia, member Solo Batik Carnival Community 2009-2012, kemudian partisipan of Enchanting Indonesia and Singapore with SBC Community tahun 2009 dan masih banyak lagi ya. PR ya di Pekan Komik Animasi Nasional 7 Komite in 2009. Wow. Kayaknya kita mungkin pernah ini ya, pernah ketemu nih harusnya nih kalau udah main Pekan Komik ya. Partisipan ya di Parade Singapura tahun 2010 dan masih banyak lagi ya. Kalau dibacakan banyak sekali. Beliau juga bekerja banyak juga menghasilkan buku-buku yang kaitan dengan desain komunikasi visual. Untuk mempersingkat waktu kita panggilan saja Mbak Wesu ya. Halo, Halo. Mas Mahayu Westri atau dipanggil Mbak Wesu. Ya, Aku halo panjang Mas banget Adit. ini. Namanya panjang banget nih. Iya nih, aduh, berat ya. Orang tuanya udah apa namanya sudah matang biasanya masukan ini ya, masukan orang tua yang lain gitu, jadi panjang namanya gitu. Iya, kalau apalagi kalau misalnya udah pikiran nanti kalau misalnya gue kebanyakan sekolah nanti jangan-jangan berderet di belakang. Jadi kayak ya udah kalau sekolah ini deh ambilan penting-penting aja kayak gitu kali. Sama gue udah panjang. Singkat ya, betul. Oke, Mbak Wesu, apa kabar? Gimana sibukannya nih? Baik. Aduh, sibuk apa ya? Work from home sesekali. Kalau ada juga kerja di kantor, tapi itu ini sih by request gitu.
tapi work from home sih kalau masih PSBB gini. Sama di sini di kelas bersama. Makasih ya udah diundang di kelas bersama, Sasmana. Seneng banget diundang di sini jadi pembicara. Sebelumnya gue kayak biasa jadi moderator kayak gitu. Terus sekarang jadi narasumber kayak wow, senang sih diajakin. sharing pengalaman aja sih gitu. Kalau terkait dengan desain komunikasi itu mungkin di luar sana banyak yang lebih ekspor lebih ini, cuman gue cuman pengen sih kalau nanti hari ini yang ingin dibagikan ke teman-teman sih lebih kayak pengalaman gue desain komunikasi visual tuh di government, di pemerintahan gitu. Karena maksudnya sih anak-anak desain tuh larinya ya kayak kalau udah denger government mah pemerintah gitu. Jadi gue kayak pengen itu siapa ngasih awareness ke orang-orang bahwa ini loh sekarang apa desain komunikasi visual di pemerintahan tuh sekarang seperti ini gitu. Oke. Sip. Kita sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman classmate yang sudah hadir di YouTube channel ya. Biar kita nggak ngobrol sendiri aja, kita sebenarnya sudah banyak penontonnya di sini ya. Terima kasih. Kita sapa dulu teman-teman kita yang dari Depok sudah hadir, Ibu Eti Kuswandarini. Halo, kemudian Bu Eti. Di Pacitan juga sudah hadir dari Pacitan. Wow, tempatnya PSBY itu. Ya. Iya betul. Dari Banjarbaru. Ini Banjarbaru dulu tinggal di sana. Dari Solo. Halo, ini Solo. Tempatnya operator kita. Kuliah. Tempat kuliah juga ya. Tempat kuliah, keluarga besar di sana. Dari Pasuruan juga sudah hadir, dari Oku, Sumatera Selatan juga hadir, dari Sumbawa, NTB, wow, sudah banyak ya. Jadi ini semoga yang sudah tampil yang sudah hadir di sini, insya Allah nggak sia-sia ya, ilmunya bisa bertambah di sini. Amin. Baik, semoga. Amin. Baik, Mbak Wesu, kita mau ngobrolin apa atau mungkin ada yang mau dipaparkan buat teman-teman classmate yang sudah hadir pada malam hari ini? Oh iya, ada. Jadi teman-teman, terima kasih ya yang sudah hadir malam hari ini. Kan hitungannya udah mau menjelang weekend ya kan, Jumat malam kan. Nggak tahu sih kondisinya apa. Ada yang mungkin aku nggak tahu sih sama PSBB begini, mungkin ada yang masuk kantor juga ya kan, nggak tahu, mungkin masih di kantor atau mungkin udah baru pulang dari kantor terus di rumah siap-siap untuk belajar, bukan belajar sih ya belajar ya, sharing sih gitu. Jadi nggak enak soalnya kalau nyebut belajar kesannya gue kayak dosen atau guru gitu. Jadi kayak sharing ilmu gitu. Makasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi tadi sempat di backstage-nya ini kan kita ngobrol dulu ya Mas Habib ya. Aku juga mention juga sih kalau Mas Habib itu juga ternyata anak DKV ya. Kenapa? Ya kenapa pengen sharing mengenai desain komunikasi visual pada di pemerintahan, publikasi pemerintahan, karena pertama emang background pendidikan di situ. Terus sempat bekerja juga di agensi advertising, kemudian dari agensi advertising selepasnya itu kayak ke pemerintahan gitu, kayak banting setir gitu. Mungkin waktu dari agensi ke pemerintahan, teman-teman di kantor juga kayak banyak yang lu mau masuk pemerintahan gitu, terus mau ngerjain apa gitu. Jadi kayak waktu pada saat itu gue ke pemerintahan tuh belum nggak tahu sih gue waktu itu ya, mungkin sebagian dari teman-teman yang bekerja di dunia kreatif tuh kayak kalau ngeliat pemerintahan aku kayak kaku atau gimana gitu. Gue juga sebenarnya nggak tahu ketika memilih masuk ke pemerintahan terus bekerja as a designer pada saat itu pertama kali, kayak belum kebayang sih itu kayak apa sih ini kerjanya apa. Nah, this is it. Jadi malam hari ini pengen sharing dengan teman-teman semuanya classmate di sini mengenai desain komunikasi visual pada publikasi pemerintahan. Dan aku lihat sih sebagian dari teman-teman yang udah hadir di sini juga mereka teman-teman desainer, ada teman kuliahku juga gitu. Yang bahkan dia juga ada sebagian yang dia bekerja juga di pemerintahan gitu. Nah, langsung aja ya kita masuk ke, aku udah nyiapin paparan seadanya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang udah hadir di kelas bersama hari ini. Nah, aku perlu. Ini berarti share screen dulu ya.
Oke. Oke. Udah kelihatan belum ya, Mas? Belum kali, masih loading. Bentar ya. Wait. Gimana Mas Giri, sudah tampil belum Mas Giri di belakang layar nih? Nah, bentar ya. Oke, sudah tampil. Kebalik ya layarnya. Agak-agak kagok nih, biasanya kan pakai Zoom ya. Terus sekarang belajar pakai aplikasi pakai ini jadi kayak ternyata. Ya itu tinggal langsung dibuka. Ada ya? Oke. Sip. Kita mulai aja. Desain komunikasi visual pada publikasi pemerintah. Nah, sebelumnya mungkin di sini teman-teman classmate di sini ada yang masih asing dengan desain komunikasi visual, ada yang mungkin pernah mendengar atau bahkan kuliah sempat mengenyam pendidikan di jurusan desain komunikasi visual. Tapi karena aku juga audiensnya mungkin di sini beragam dan aku juga nggak tahu kan latar belakang dari teman-teman itu apa, jadi aku mau sedikit perkenalan apa sih desain komunikasi visual gitu. Jadi kalau ini aku ngutip ya dari apa namanya beberapa kutipan yang aku dapat, salah satunya itu dalam buku pengantar desain komunikasi visual. Di sini Pak Kusrianto di sini jelaskan bahwa desain komunikasi visual itu suatu disiplin ilmu yang tujuannya itu untuk mempelajari konsep-konsep komunikasi dan ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen grafis berupa bentuk, gambar, tatanan huruf, posisi, warna, layout. Tuh. Jadi dengan demikian ide atau gagasan kita tuh bisa diterima lebih mudah oleh orang atau kelompok yang menjadi target audiens kita atau si sasaran penerima pesan. Jadi seperti itu untuk mengenai desain komunikasi visual. Nah, desain komunikasi visual tuh apa ya, dianggap lebih dapat menampung perkembangan desain grafis. Jadi dulunya itu orang tuh bilangnya desain grafis, tapi sering perkembangan zaman dan sekarang kan lebih merupakan disiplin dari desain menitik beratkan pada penyampaian informasi kepada publik. Medianya tuh udah makin beragam kalau sekarang, jadi nggak cuma cetak. Kalau dulu kan bilangnya desain grafis, tapi karena sekarang muncul media-media baru, banyak bermunculan, ada media elektronik, ada nggak cuma cetak, apalagi ditambah sekarang ada internet, media baru. Jadi desain grafis kemudian beralih menjadi desain komunikasi visual karena cakupannya lebih luas lagi gitu, seiring dengan perkembangan teknologi dan media yang digunakan oleh peradaban manusia sekarang ini. Nah, kalau boleh dibilang tuh desain komunikasi visual atau yang biasa teman-teman di kalangan kita tuh bilangnya DKV itu saga dari desain grafis yang sudah menempuh perjalanan panjang. Jadi awalnya di tahun 1400-an tuh kalau kita mau tarik mundur lagi tuh ketika seorang ilmuwan Jerman Johannes Gutenberg yang hidup pada masa 1400 sampai 1468 itu menemukan mesin cetak. Itu kalau dari pendapatnya Pak Sudirman. Kemudian, nah istilah DKV muncul ketika desain grafis semakin intensif bersentuhan dengan teknologi digital. Nah, kayak dengan munculnya teknologi digital, internet, terus perkembangan teknologi makin pesat, mempengaruhi tumbuhnya kebutuhan desain yang nggak cuma cetak atau statis aja gitu, tapi juga ke yang media-media ini informasi dan media-media yang lebih interaktif lagi dalam bentuk digital. Jadi di sini berkembang lagi, bahkan membutuhkan keterampilan di bidang komunikasi visual secara umum. Seperti itu. Jadi poinnya adalah desain komunikasi visual itu gampangannya dulunya desain grafis, kemudian sekarang beralih menjadi DKV, desain komunikasi visual. Nah, kalau ditanya apa sih ruang lingkup dari desain komunikasi visual atau DKV itu sendiri, desain komunikasi visual tuh
karena perkembangan dari medianya juga, ada banyak sekali yang dipelajari dari lingkup DKV ini. Di antaranya itu ada desain periklanan atau advertising. Nah, ini kebetulan saya pertama kali, maksudnya kayak bekerja kantoran itu di agensi advertising, desain periklanan. Kemudian desain identitas usaha atau corporate identity itu biasanya kayak branding identitas perusahaan. Terus ada desain marka lingkungan atau environment grafik. Nah, itu biasanya kayak apa ya? Signage atau penanda-penanda di lingkungan sekitar kita. Itu juga ada desain marka lingkungan. Kemudian juga mencakup juga desain multimedia, terus grafis industri, kemasan produk, itu juga desain packaging tuh masuk juga, kita mempelajari di kafe itu ada juga desain kemasan. Kemudian merchandising itu juga masuk dalam lingkup desain komunikasi visual, desain grafis media, buku, surat kabar, majalah itu udah pasti karena awalnya memang berangkat dari situ. Komik itu masuk juga dalam ranah DKV, fotografi, videografi, ilustrasi, animasi, bahkan media interaktif seperti website, aplikasi mobile, game, dan lain-lain. Jadi kesannya tuh kayak luas sekali gitu. Memang kalau kita mempelajari desain komunikasi visual tuh seolah kayak semua dipelajari. Sebagian memang ya apa ya, ini kayak menjawab tuntutan kebutuhan manusia sekarang gitu, akan kebutuhan mengenai desain tuh udah meluas, udah nggak cuman sekedar statis aja, tapi karena perkembangan teknologi, dunia digital dan medianya pun semakin beragam, otomatis jadi yang ruang lingkup desain komunikasi visual tuh juga beragam gitu. Sekarang kita masuk nih, tadi kan sudah pengenalan mengenai desain komunikasi visual itu apa. Nah, coba sekarang saya mau masuk mengenai apa sih kesan publik terhadap image komunikasi pemerintah gitu, secara kemasan komunikasi ya, karena kita membahasakan desain komunikasi visual secara kemasan komunikasi apa sih gitu. Nah, beberapa yang coba kita tangkap gitu dari beberapa pendapat yang coba saya cari dari teman-teman, saya wawancara teman-teman di luar sana yang background pendidikannya atau latar belakangnya itu bukan, ya terlepas itu desain atau bukan, mereka menganggap bahwa ya kesan komunikasi, image komunikasi pemerintah tuh sebelumnya tuh kayak kaku, konvensional, jadul, terus serius seperti itu gitu. Jadi kesan publik tuh seperti itu terhadap komunikasi pemerintah. Tapi kalau menurut saya justru ini komunikasi kesan yang ditangkap dari publik seperti negara pemerintah itu merupakan lebih ke tantangan sih. Jadi kebetulan kalau tadi saya mengatakan di awal ketika saya mau mengawali karir berangkat dari agensi advertising di tim kreatif, dimana itu benar-benar kreatif banget, kemudian mencoba untuk masuk dalam dunia pemerintahan ke government dan work as a designer in the government, dari yang tadinya kerja di swasta ke pemerintahan. Menurut saya itu kayak suatu tantangan sih, suatu challenging karena membuat sesuatu yang udah pada dasarnya bagus, komunikasinya menjadi lebih bagus itu kan hal yang common ya, biasa. Tapi memberikan kesan yang bagus dari sesuatu yang masih polos itu menurut saya itu tantangan gitu, itu baru kayak luar biasa. Jadi pendapat publik awal bahwa kesan komunikasi pemerintah itu tadi yang kaku, konvensional, jadul, serius itu harusnya bisa kita patahkan gitu. Jika kita sama-sama mau bahkan orang-orang yang bekerja di pemerintahan mau aware bahwa komunikasi pemerintah itu harusnya sudah mulai bisa berubah. Nah, sebelum kita mau bahas lebih lanjut, teman-teman Casemate di sini ini benar-benar saya polosan cuman ngasih logo dan maskot ini. Jadi ada nggak sih teman-teman masih ingatkah teman-teman dengan logo dan maskot ini gitu? Sayangnya ini lagi di mute sih ya, kalau saya itu aku pengen tahu suaranya sih. Jadi ini adalah merupakan logo
dan maskot Asian Games pertama kali. Saya ngambil perdana untuk sebagai contoh apa namanya untuk apa ya gambaran nanti akan kita bahas lah di slide selanjutnya. Saya start dari Asian Games karena kenapa? Karena kebetulan saya bekerja di Kementerian Pemuda Olahraga, di mana pada saat itu kita Kemenpora benar-benar disorot mengenai hajatan besar, hajatan nasional. Saya nggak mau bilang bahwa ini hajatan Kemenpora ya, ini hajatan seluruh masyarakat Indonesia. Kebetulan Kemenpora diberikan disorot sekali mengenai pelaksanaan ini karena kebetulan olahraga itu memang di bawah ranah kami di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ini benar-benar apa ya? Saya mengambil contoh untuk dalam pembelajaran malam ini salah satunya adalah mengenai desain di Asian Games. Ini merupakan desain awal logo dan maskot Asian Games pada saat itu sebelum yang terakhir kita kenal sampai sekarang. Nah, dan apa yang mereka katakan setelah logo itu di-launching ke publik, ini adalah persepsi publik mengenai logo dan maskot yang waktu itu pada saat itu sudah kita publikasikan. Ada ya namanya desain ya, tampilan visual kalau boleh dibilang itu kan subjektif. Bisa orang mungkin bilang bahwa itu bagus, tapi orang yang lain bisa bilang itu gak bagus. Ada yang bilang itu keren, yang lain bilang biasa aja. Jadi subjektif sekali gitu. Tapi di antara subjektivitas itu pendapat umum publik yang kita tangkap itu kan bisa kelihatan. Nah, ini saya coba screen capture dari beberapa media online pada saat itu menyikapi logo dan maskot Asian Games yang di-launching pertama kali. Ya tone-nya sih agak kurang enak memang gitu. Tapi ya sebagai instansi pemerintah kita menanggapi kritikan tersebut secara bijak bahwa ya itu sebagai bentuk perhatian publik gitu. Bahwa mereka sangat aware banget dan sangat peduli dengan hajatan besar masyarakat Indonesia pada saat itu gitu. Justru ini menjadi apa ya? Menurut saya pribadi dan organisasi ini sudah feedback yang kalau kita melihatnya negatif, kalau di kacamata negatif, tapi positifnya adalah berarti dengan banjirnya feedback kritik seperti ini berarti masyarakat tuh sebegitu peduli aware-nya dengan hajatan Asian Games. Nah, sampai ini menjadi apa ya? Menjadi isu yang diangkat secara nasional kritik ini gitu. Menilai bahwa logonya ketinggalan zaman, terus pemerintah diminta untuk mengganti logo dan maskotnya gitu yang dinilai mungkin publik apa ya merasa ingin ada keterlibatan publik juga di situ gitu untuk perancangan logo dan maskot itu kita menilainya sih seperti itu gitu. Dan dari pihak Kemenpora pun menerima kritik tersebut secara positif bahwa Kemenpora menerima kritik tersebut siap dikritik terkait maskot dan logo Asian Games pada saat itu. Dan memang nggak cuma sekedar narasi di media, kemudian Kemenpora take action menggandeng ini dia yang sudah ada perubahan. Pada saat itu Kemenpora kemudian menggandeng Bekraf ya, pada saat itu Bekraf banyak yang kreatif untuk yuk gimana caranya kita bisa logo dan maskot ini diredesain sesuai dengan ekspektasi publik masyarakat Indonesia. Akhirnya pada saat itu bersama dengan Bekraf, di mana Bekraf itu membantu Kemenpora dalam hal sayembara menyiapkan logo dan maskot yang terbaik untuk Asian Games pada saat itu. Bekraf yang yang menangani sayembara tersebut itu bersama dengan Kemenpora. Kita terima kasih sekali pada saat itu merupakan kerjasama lintas sektoral, lintas kementerian lembaga yang baik karena benar-benar sangat terbantu sekali gitu. Nah, akhirnya dari sekian banyak logo dan maskot dari sayembara yang di-share itu ke publik, feedbacknya tuh
bagus banget gitu. Respon masyarakat tuh bagus banget. Banyak yang memberikan apa ya, karya-karya terbaiknya, baik pribadi maupun golongan, kelompok, baik itu yang pemula maupun yang profesional, semuanya pada saat itu tuh kayak apa ya, ramai-ramai memberikan dukungan berupa apa ya, memberikan proposal karya terbaiknya dari masyarakat Indonesia ini demi Asian Games gitu. Masyarakat sampai animonya tuh besar sekali gitu untuk sayembara logo dan maskot tersebut. Itu sangat senang banget karena dari situ juga kita sebenarnya menyadari bahwa salah satu kelebihan dari masyarakat kita itu adalah masyarakat kita tuh kreatif gitu. Kelebihan dari masyarakat kita tuh memang dari dulu, dari nenek moyangnya tuh memang punya kelebihan dalam bidang seni atau kreativitas. Itu terbukti dari karya-karya sampai karya-karya yang masuk gitu untuk sayembara logo dan maskot Asian Games. Dan akhirnya terpilihlah ini logo dan maskot Asian Games yang menang kebetulan pada saat itu dari Fit Studio. Nah, di Fit Studio ini mereka filosofinya pada saat itu, kalau yang sebelumnya kan logo sebelumnya filosofinya itu kan burung cendrawasih. Sebenarnya filosofi dari kedua logo yang sebelumnya maupun yang sesudahnya, baik logo dan maskot itu sama-sama baiknya dan sama-sama bagusnya gitu. Cuma mungkin lebih ke treatment cara memoles grafisnya saja mungkin. Kalau dari filosofi konsepnya sih sama-sama baiknya. Kalau yang di logo dan maskot yang terbaru ini, Fit Studio sebagai pemenang dari sayembara logo dan maskot itu dia benar-benar riset visual maupun histori dari Asian Games itu sendiri gitu. Jadi kenapa sih Asian Games mereka bikin itu ini ya, kalau kita lihat dari logonya ini menggambarkan GBK dari atas. Kalau misalnya teman-teman Smith belum tahu, jadi ini logonya itu menggambarkan gambaran mengenai tampilan Gelora Bung Karno tampak dari atas. Kenapa? Jadi dulu itu riset mereka tuh sampai riset detail historisnya Asian Games. Kan itu Asian Games itu Indonesia sebelumnya sudah pernah menjadi tuan rumah sekitar 56 tahun ya. Saya juga coba nanti kalau saya salah mohon dikoreksi, sekitar 50 tahun yang lalu itu kita menjadi tuan rumah Asian Games. Nah, pada saat itu founding father kita Pak Karno, Pak James Karno tuh untuk event hajatan Asian Games pada saat itu mempersiapkan banyak hal gitu. Termasuk salah satunya adalah Gelora Bung Karno itu, selain patung selamat datang kayak gitu, terus TVRI sebagai TV yang menyiarkan secara nasional itu benar-benar dipersiapkan sekali secara infrastruktur. Nah, Gelora Bung Karno ini adalah salah satunya. Dia pada saat itu berpikir bahwa Gelora Bung Karno itu harus menjadi stadion yang apa ya, tertutup atapnya gitu. Kalau dulu kan stadion pada masa itu tuh stadion atapnya terbuka gitu. Nah, terus Pak Karno pada saat itu berpendapat bahwa dia pengen Indonesia punya stadion yang atapnya tertutup pada saat itu, dan menggambarkan kemegahan Indonesia, kebesaran Indonesia. Beliau benar-benar pengen menunjukkan ke dunia internasional mengenai bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar gitu. Nah, terciptalah Gelora Bung Karno tersebut dengan 8 pintu 8 pintu gerbang dalamnya itu tergambar dari logonya ini. Nah, mengenai itu tadi logonya dan maskotnya itu pada saat itu 3 ada Bin, Atung, dan Kakak. Bin, Atung, dan Kakak itu sebenarnya kalau digabung jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsep mereka adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi apa ya, yang menjadi slogan dan ininya semangat dari bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu tercermin dalam 3 maskot Asian Games kemarin. Dan kalau misalnya teman-teman menyadari bahwa 3 hewan yang menjadi maskot Asian Games kemarin itu juga merupakan perwakilan dari hewan-hewan dari tiga Indonesia kan dibagi tiga waktu ya, Weber dan Belis yang itu tiga bagian waktu, Wit, Wita,
Equid di KWIB. Nah itu. Nah hewan-hewan tersebut itu mewakili dari 3 area yang ada di Indonesia. Itu. Nah terciptalah itu. Dan mereka saya rasa secara pribadi pantas untuk menjadi pemenang sayembara dan logonya bisa dipakai pada saat untuk hajatan bahasa Indonesia karena riset yang matang dan visual yang menarik, edgy, meriah, menjadikan Fit Studio itu menjadi pemenang untuk sayembara lomba logo dan maskot Asian Games pada saat itu. Layak sih mereka, saya secara pribadi saya menurut itu layak mereka untuk menang itu. Nah, kemudian pada akhirnya bentuk komunikasi turunannya pun untuk visual turunannya pun menjadi mengikuti dari spiritnya si logo dan maskot yang di pembuatan dari video tadi seperti ini color tone-nya, grafisnya, super grafisnya tergambar jelas kemeriahan suasananya gitu dari tampilan visual yang digambarkan. Terus coba kita lihat lagi. Nah, saya juga mau ngasih tahu setelahnya kan setelah Asian Games jangan lupa bahwa ada ASEAN Para Games. Jadi kalau ASEAN Para Games ini memang diperuntukkan bagi atlet-atlet pahlawan olahraga kita yang difabel gitu. Ini tampilan visualnya tidak begitu jauh dari Asian Games. Secara logo, karena yang logonya juga sama dari Vistudi juga yang buat, hanya logonya ada sedikit perubahan, tapi tidak berbeda jauh dari logo Asian Games gitu. Maskotnya, tapi dia beda sendiri, dia maskotnya cuma satu single dibandingkan dengan yang tadi itu. Nah ini bentuk untuk tampilan visualnya kalau diturunkan di beberapa apa ya, ini kebetulan kayak spanduk bukan spanduk umbul-umbul, jadi seperti ini gitu. Jadi kemeriahannya, warna-warnanya, visual color tone-nya gitu masih senada dengan event Asian Games yang pendahulunya. Nah, setelah dari tadi perubahan redesign logo dari yang awal hingga kemudian dibentuk sayembara untuk redesign logonya, maka ada feedback, ada dampaknya juga gitu. Saya mengcapture beberapa pemberitaan media online nasional mengenai perubahan dari logo dan maskot yang baru. Nah, di sini saya ngambil ya sampel aja. Bimbin Atung kakak ludes dalam 2 menit sampai kayak gitu. Bahkan di media lainnya di Detik bilang terjual aku dalam 2 jam, coba bayangin. Untuk yang Momo ya, yang maskot Asian Para Games. Jadi kalau misalnya Asian Games 2 menit, Asian Para Games 2 jam. Terus souvenir Asian Games laris diburu atlet internasional. Jadi tone-nya jadi kerasakan, tone-nya jadi positif gitu. Sebenarnya baik logo yang sebelumnya atau yang sesudahnya sama-sama konsepnya bagus, tapi redesign dan penerapan desain komunikasi visual yang tepat itu dapat meningkatkan value. Value itu nggak cuma value yang dari segi tadi ya itu kan kalau tadi dibahas dari zaman itu value secara ekonomi, tapi value publikasinya pun meningkat gitu dari perubahan desain tadi, penerapan desain komunikasi visual tadi yang secara tepat. Jadi saya poinnya adalah ya bahwa desain komunikasi visual itu saat sekarang ini tuh justru sangat penting sekali gitu, apalagi komunikasi pemerintah. Oke. Nah, belajar dari yang tadi lesson learn, jadi kita dapat mengambil sedikit ini bukan konklusi ya, konklusi sementara bahwa hadirnya media sosial dan penetrasinya pesat di masyarakat perlahan tuh mengubah gaya komunikasi pemerintah dan berpengaruh juga terhadap kepekaan dan concern pemerintah terhadap komunikasi yang lebih aktif
tidak hanya dari sisi substansi konten, tapi juga secara tampilan visual. Nah, kemudian di sini akhirnya perlahan juga pemerintah juga semua ya pemerintah dituntut untuk berubah, maksudnya berubah dalam gaya komunikasi dan komunikasi. Di tengah banjir arus, apalagi di tengah banjirnya arus informasi di masyarakat dengan hadirnya berbagai media baru, internet, terus teknologi digital, maka itu kita perlu upaya-upaya ekstra untuk membuat masyarakat, publik aware, merasa perlu, tertarik untuk menerima pesan pemerintah gitu. Karena kenapa kan? Karena ekspektasi masyarakat terhadap produk publikasi itu tinggi. Gitu. Jadi karena saking banyaknya dibombardir dengan informasi-informasi dari manapun gitu, masyarakat mudah untuk masuk informasi dari manapun. Standar mereka dalam menerima informasi itu juga sudah meningkat gitu. Mereka nggak bisa cuma dicekokin dengan pesan-pesan yang generik, yang itu aja, yang biasa-biasa aja, yang work as usual nggak kayak gitu. Dan tapi di sisi lain yang perlu diperhatikan juga pada pemerintah juga saat ini, bahwa kita tangkap bahwa masyarakat itu cenderung antipati terhadap gaya komunikasi yang pemerintah banget, yang hard sell. Nah, itu juga tricky sih, itu juga menjadi concern kita di pemerintahan melihat itu. Jadi kadang kita komunikasi ke masyarakat juga perlu dengan kehati-hatian gitu, supaya nggak apa sih ini pemerintah ngomong apa, oh ini pesannya kayak gini, pemerintah banget gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Dan satu lagi, kenapa pemerintah dituntut untuk berubah, karena tidak jarang pesan pemerintah yang berupa data itu kalau disampaikan polos kan itu membosankan. Sedangkan kita yang bekerja di pemerintahan, beberapa yang disampaikan ke publik itu nggak bisa sembarangan, tapi based on data. Nah, ketika menyampaikannya ke publik itu juga perlu penyampaian yang lebih apik, lebih menarik, sehingga masyarakat nggak merasa apa sih yang diomongin mereka tuh apa gitu, supaya dapat poinnya lebih disederhanakan dan lebih mudah ditangkap oleh masyarakat. Sehingga akhirnya kita berpikir bahwa gaya komunikasi yang bercerita, simple, kreatif, dan dibungkus dengan kekinian, serta mengikuti tren di masyarakat itu udah menjadi tuntutan gitu. Makanya dari berdasarkan pelajaran yang sudah hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengubah gaya komunikasi supaya lebih atraktif, lebih mudah terima publik. Nah, tapi sebelum ke yang selanjutnya, kebutuhan desain komunikasi visual kan sudah menjadi di pemerintahan kayak menjadi kebutuhan dan keharusan. Nah, problemnya tidak semua instansi pemerintah itu memiliki tenaga desain di dalamnya, desainer in-house, dan tidak selalu desainer in-house dalam instansi pemerintah. Desainer in-house desainer in-house dalam instansi pemerintah mengerjakan seluruh materi publikasi dalam satu organisasi. Jadi karena besarnya organisasi pemerintah itu sendiri, kadang sumber daya manusia di dalamnya, tenaga kreatif di dalamnya itu juga terbatas. Nah, pemerintah juga bekerja sendiri, sesekali juga ada kolaborasi dengan eksternal tergantung kebutuhan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, seperti hajatan ASEAN Para Games itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak eksternal. Seharusnya kan dengan diselenggarakannya cyber tadi melibatkan masyarakat, keterlibatan publik, keterlibatan industri kreatif di situ sangat terlibat sekali. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau tarik lagi, kita breakdown lagi ya mengenai sumber SDM yang bekerja di pemerintahan, tak dalam hal ini dalam yang bekerja di sektor desain komunikasi visual di pemerintahan, saya coba untuk mewawancara langsung beberapa teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan
dan mereka yang bekerja di tim kreatifnya, quote and quote tim kreatifnya ya, rata-rata di teman-teman yang bekerja di tim kreatif desain komunikasi visual di pemerintahan itu adanya itu di humasnya gitu di bawah pemerintahan. Nah, saya wawancara nggak semuanya karena kan banyak. Saya mengambil beberapa instansi baik kementerian maupun lembaga untuk tahu berapa sih jumlah orang yang bekerja di pemerintahan tapi di bagian tim kreatifnya gitu, yang mengerjakan produk-produk desain, produk-produk publikasi yang menerapkan prinsip desain komunikasi visual. Nah, di sini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya bertanya, saya wawancarai, mereka itu mempekerjakan untuk dari, kalau mereka desainnya memang banyak, tapi yang khusus desainer untuk mengerjakan produk-produk publikasi itu mereka ada 6 orang. Gitu. Kalau di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu ada 5 sampai 10 orang, di mana 3 orang khusus untuk di Biro Humas, yang lainnya tersebar di beberapa unit teknis. Dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu ada 15 orang dan 5 khusus untuk di Biro Humasnya, yang lainnya bekerja di unit teknis. Saya amazing juga sih, maksudnya lihat Kemen PUPR itu dia jumlah yang mengerjakan produk publikasi khususnya yang untuk mengerjakan desain untuk di materi publikasinya banyak, karena mungkin mereka juga secara substansi pekerjaan itu juga luas kan yang mereka kerjakan banyak, apalagi sekarang kayak proyek infrastruktur itu leading sektornya kan di mereka. Nah, mereka mungkin membutuhkan orang yang tim yang lebih banyak lagi untuk mengelola materi publikasi supaya lebih bisa matang, lebih bisa tersebar dengan baik. Di Kementerian Keuangan itu cuma 2 orang. Satu untuk di publikasi digitalnya atau di sosial medianya, dan satu untuk yang berkaitan dengan cetak atau OOH untuk apapun media. Nah, di instansi saya sendiri itu ada 5 orang. Terus di Kementerian Kelautan itu ada 2 orang. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada 3 orang, itu khusus untuk di Biro Humasnya dengan komposisi 1 orang khusus untuk publikasi luar ruang. Di LIPI ada 8 orang yang berasal dari KP dan SDM pendukung lain yang mampu mendesain. Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa itu ada 3 orang khusus untuk di Humasnya. Kalau dari data hasil dari wawancara dengan teman-teman yang bekerja di pemerintahan dan khususnya mengelola materi publikasi, rata-rata untuk SDM-nya itu tidak semuanya yang tadi saya sebutkan itu sekian orang itu tidak semuanya berlatar pendidikan desain komunikasi visual gitu. Ada juga yang memang mereka baik otodidak atau mereka mengerjakan produk desain karena memang tuntutan pekerjaan, tapi latar belakang pendidikannya beda gitu. Tapi poinnya adalah itu bukan, dalam pemerintahan itu bukan hal yang it's not a big deal, bukan masalah besar selama hasil produk pekerjaannya, hasil produk publikasinya itu sama baiknya dan bisa lebih sampai di masyarakat seperti itu. Ini data, saya mencoba mencari data yang lebih valid. Seberapa sih sebenarnya kalau keseluruhan tentang SDM yang mengerjakan produk publikasi khususnya desain, bekerja dalam sektor desain komunikasi visual pemerintahan, saya agak kesulitan menemukan data yang pasti. Bahkan jangan di BKN, bahkan di sektor saya coba tanya Kominfo juga mereka belum punya data yang pasti berapa sih keseluruhan yang teman-teman yang bekerja sebagai desainer di pemerintahan, itu belum ada data yang pasti gitu. Ya karena itu tadi enggak semuanya juga berlatar belakang pendidikan desain, sebagian dari mereka itu bekerja karena ya tuntutan pekerjaan berdasarkan pengalaman atau tidak. Tapi dari beberapa data yang sudah saya cari ini,
sedikitnya menggambarkan bahwa satu kementerian ya sekitar yang mengerjakan produk publikasi sekitar segitu gitu. Belum ditambah sama SDM lainnya, misalnya kayak fotografer, untuk videografer, editor itu mungkin akan berbeda lagi jumlahnya, tapi kurang lebih jumlahnya tidak begitu signifikan. Kalau ditanya kebutuhan desain komunikasi visual pada pemerintah, itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu branding instansi. Jadi materi publikasi internal seperti annual report, POSM, point of sales materials, ada below the line, above the line media, termasuk out of the media. Di sini tuh kayak apa ya? Kalau di pemerintahan tuh mengerjakan produk-produk poster, spanduk, terus banner. Kan biasanya kalau di pemerintah suka ada banner tuh yang menjelaskan program-program pemerintah di kantornya. Kemudian dia OOH atau home media tuh kayak billboard, ya tadi yang saya sebutkan billboard, spanduk, umbul-umbul gitu. Itu juga teman-teman yang bekerja di sektor desain komunikasi visual di publikasi itu mengerjakan seperti itu, dan juga mengerjakan konten media sosial seperti infografis, quote gitu dari beberapa tokoh, terus berita foto, animasi, motion grafis, dan mereka juga mengerjakan publikasi event karena kan beberapa lembaga pemerintah juga ada salah satu tertentu mereka punya event atau gawe besar gitu. Nah, itu juga dikerjakan juga oleh teman-teman yang bekerja di sektor desain komunikasi visual di pemerintahan. Nah, bagaimana sih kondisi desain komunikasi visual di pemerintahan saat ini? Jadi, seperti yang disebutkan semula bahwa tidak semua instansi itu mempekerjakan desainer dengan latar belakang pendidikan desain komunikasi visual. Dan kondisinya sekarang saat ini adalah preferensi ekspektasi pimpinan di masing-masing lembaga pemerintahan tuh mengenai kebutuhan desain itu berbeda. Jadi tergantung karakter instansi dan budaya kerja di dalamnya. Itu juga dipengaruhi juga oleh latar belakang atau karakter pimpinan dalam suatu organisasi. Dan kebutuhan desain komunikasi visual di swasta dengan pemerintah juga berbeda. Ya pasti berbeda. Kalau gambaran mudahnya, kalau di pemerintah, kalau di swasta kan itu profit based. Kalau pemerintah tuh non profit. Terus kalau di swasta yang dikomunikasikan itu lebih ke produk atau jasa yang mereka jual, sedangkan kalau pemerintah itu lebih kepada program yang dikomunikasikan gitu. Dan nah ini adalah workflow bagaimana sebuah produk publikasi itu bekerja di ini. Saya tidak mengeneralisir bahwa di semua instansi akan seperti ini, tapi saya coba untuk menjelaskan bagaimana di Kemenpora workflow-nya seperti ini. Sebuah produk komunikasi itu berangkat dari isu dan media monitoring dulu gitu. Jadi harus tahu dulu sekarang isu yang berkembang apa, terus dari media seperti apa isu yang sedang berkembang. Kemudian dianalisa dulu tuh isu atau masalah yang berkembang di media mengenai instansinya. Setelah dianalisa, baru di take action terhadap isu tersebut gitu. Akan dibuat seperti apa gitu narasinya. Briefnya akan dibuat seperti apa. Setelah brief atau narasinya ditentukan, baru berpikir mengenai media frame-nya. Media frame-nya itu apakah akan nantinya di media lini atas, media lini atas, media lini bawah, atau di media, kalau apa ya bahasanya itu on media sama paid media yang yang memang dimiliki oleh kita secara gratis, kayak tadi yang saya sebutkan kan biasa di kantor tuh ada Videotron, terus ada website sendiri, terus ada buletin, ada majalah. Nah itu, atau media-media yang memang harus kita bayar, kita beli untuk placementnya, seperti kayak di radio, di televisi, atau di KRL, atau di media cetak nasional, seperti itu. Kemudian setelah itu ditentukan media, terus ditentukanlah itu kalau misalnya mau di media yang berbayar itu mau apa, mau TV kah, mau
media cetak kah atau media di radio kah gitu. Kalau di media internal apakah mau di banner kah atau mau di spanduk kah atau mau di billboard gitu. Nah, baru setelah itu, setelah pendekatan medianya, baru evaluasi terakhir baru laporan reporting. Nah, seperti ini workflow-nya. Nah, sebuah produk komunikasi pemerintah berangkat dari awal maximum media monitoring hingga sampai ke reporting. Ini saya sekali lagi saya tekankan, ini tidak menggambarkan ke pemerintah secara keseluruhan, mengeneralisir bahwa semua di instansi pemerintahan bekerja seperti ini. Rata-rata seperti ini, khususnya kalau di instansi kami di Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti ini workflow-nya. Nah, tadi udah panjang lebar ke teorinya, penjelasan praktiknya. Sudah banyak banget. Ya, banyak ya. Nggak berasa kita tinggal 10 menit lagi loh. Allah, maafkan. Gimana nih, masih boleh dilanjutkan kah? Nggak apa-apa, tapi seru banget itu ya. Aku mau memberitahu kayaknya emang lagi asik banget. Aku juga merefresh ya. Oh iya. Ya, tadi kan udah kayak teori banget, maksudnya kayak gambaran-gambaran basic lah yang saya pengen jabarkan, mulai dari kayak apa di sini visual dan di pemerintah seperti apa. Nah, sekarang kita mau ngintip beberapa contoh materi publikasi pemerintah. Oke. Nah, tadi kan ada beberapa sektor yang aku sebutin tadi ya. Apa sih ranahnya desain komunikasi visual tuh apa aja kan? Ada merchandising, ada apa-apa. Nah, sekarang aku mau nunjukin merchandising tuh seperti ini. Ini saya ngambil contoh souvenir dari salah satu produknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya tuh terkagum-kagum sih, emang Parekraf tuh juara sih kalau misalnya mereka bikin materi materi publikasi mereka itu emang bagus itu karena mereka emang leading sektornya ya untuk industri kreatif. Dan mereka kan memang mereka kan etalasenya Indonesia karena kan mereka ngurusin pariwisata kan gitu dan ekonomi kreatif Indonesia. Itu keren banget. Ini aja aku pas minta data sama mereka, boleh dong minta data apa sih satu produk publikasi atau apa gitu yang kalian punya dari Parekraf. Dikasihnya satu, tapi sekalinya kasih satu nendang banget, bagus. Apalagi yang lain-lain gitu. Saya sempat sih dikasih contoh yang lain, cuma saya mungkin takutnya kan karena keterbatasan waktu saya kasih sampelnya seperti ini kurang lebih kalau dari Parekraf. Terus yang ini, kalau yang Asian Games yang kemarin hajatan kita bersama, ini seperti ini gitu. Ini kita kolaborasi ya juga dengan teman-teman dari Studio dan yang mengerjakan sebenarnya nggak cuma Studio, ada banyak sih, dan mereka juga dari panitia juga ada desainer juga, dan bagus-bagus sih produknya, hasil desainnya. Nah, environment graphics ini salah satu yang saya ambil dari instansi saya kemarin waktu perayaan Hari Olahraga Nasional. Nah, ini waktu itu kan kita di perayaan Hari Olahraga Nasional ada kayak malam puncaknya, meskipun tidak dihadiri oleh banyak orang karena situasi PSBB seperti sekarang ini, tapi paling enggak suasananya nggak boleh ya, desain lah harus tetap masuk lah gitu untuk memberikan sedikit kemeriahan ini. Contohnya ini dummy yang saya kasih contoh dummy karena saya nggak sempat ambil foto ketika stiker udah dipasang. Ini dummy dari desainer kami, tim kami seperti ini untuk memberikan contoh environment graphics itu seperti apa gitu dalam desain pemerintah. Nah, ini yang remind lagi event di Asian Games dan Asian Para Games. Ini juga contoh environment graphics, dan itu diterapkan prinsip-prinsip desain komunikasi visual diterapkan di semua media ya, sampai ke halte-halte bus. Jadi waktu itu Jakarta semarak banget dari event Asian Games itu sendiri. Meriah banget dari color tone-nya bisa kelihatan. Nah, ini saya ngambil ambient yang contoh ambient ya, kita bilang ambient ya. Ambient yang dipakai juga pemerintah. Kalau yang ini itu yang kemarin kebetulan saya ambil di Setnek di Istana, masih dekat sini waktu 75
Indonesia Maju, 75 tahun Indonesia Maju, mereka bikin ambient di halaman, di salah satu, kan istana luas tuh, di salah satu halamannya mereka bikinin, jadi kalau orang berkunjung ke sana, jadi kayak ada spot buat foto gitu, mereka bikin seperti itu gitu. Nah, kalau yang di Asian Games kayak ini ambientnya. Nah, ini kalau teman-teman yang sebelum PSBB sering apa ya, warai-wiri bandara pekerjaannya, atau ini di bandara, di beberapa bandara, apa ya, seru aja gitu. Beberapa kali nih. Dan setiap bandara kayak ada sih ambientnya Pak Jokowi ini gitu. Aku apa ya, mengapresiasi banget nih ide atau gagasan untuk bikin ambient ini, karena ya, karena pada akhirnya orang jadi foto ini kan, beberapa artis bahkan foto di bandara kayak gitu, terus mereka dengan sukarela menyebarkan foto-fotonya di sosial media mereka, itu jadi kayak apa ya, publikasi gratis sebenarnya, jadi nggak perlu harus kayak effort untuk berbayar atau gimana. Influencer-influencer, artis-artis yang foto di situ kemudian dengan segala menyebarkannya ke publik gitu di media sosial mereka, itu udah kayak publikasi gratis gitu. Nah, harusnya memang seperti itulah gitu konsep prinsip-prinsip desain komunikasi visual yang bisa komunikasinya tuh bisa apa ya, bisa menular seperti itu gitu. Itu malah jadi mengimbas gitu. Nah, tadi ya mengenai yang ini saya mau jelasin juga, kan tadi salah satu dari beberapa lingkup desain komunikasi visual selain merchandise, grafik, terus tadi ada ambient juga. Nah, ini ada visual brand identity design, itu juga bagian dari lingkup desain komunikasi visual. Pemerintah sudah menerapkannya ini pada saat kemarin nih, ini juga rame ya kayak kemarin, itu membuat branding untuk 75 tahun Indonesia. Nah, super grafisnya itu nggak sembarangan ternyata. Jadi mereka tim kreatifnya itu membuat itu ada maknanya di setiap garis coretannya itu, setiap bentuk shape yang mereka buat tuh ada maknanya. Fokus, kemajuan, terus kalau misalnya yang garisnya merata, kokoh, progres, efisien, gotong royong, poros maritim, berkembang, yang kemudian ketika disatukan jadi pattern yang bagus gitu, yang gimana, yang kompak gitu. Nah, ini kita menyebutnya tuh super grafis gitu. Nah, bagaimana sih super grafis itu kayak gini. Nah, gimana sih super grafis ini ketika diaplikasikan ke beberapa media publikasi seperti ini gitu. Jadi aplikasi super grafis pada media OOH. Jadi media OOH tuh out of home, media luar ruang. Kalau di Umbul-Umbul tuh super grafis itu tetapnya seperti ini. Terus kalau di billboard seperti ini, kalau spanduk seperti ini gitu. Jadi jadi pemerintah sudah mulai menerapkan apa ya, prinsip-prinsip desain yang sudah mulai kompak gitu sampai ke memperhatikan ke super grafisnya. Nah, tadi untuk yang super grafis ya, super grafis visual brand identity. Nah, sekarang saya juga mau masuk ke lingkup desain komunikasi visual lainnya yang sudah yang pemerintah tuh sudah main ke arah sana. Ini animasi ya. Saya mau play animasi. Ini contoh dari Kementerian BUMN yang menyinggung juga sektor olahraga. Oh, ini Pak, ini Menteri Pemuda Olahraga Pak Zainuddin Amali. Gitu. Dia menjelaskan olahraga di rumah tuh apa aja yang bisa dilakukan. Jadi selama di rumah tuh nggak cuma jadi kaum rebahan gitu, tapi bisa melakukan olahraga juga. Kemudian ada Pak Jokowi juga sih, Pak Jokowi masuk sama Pak Erick Thohir masuk. Karena kebetulan ini buatan dari Kementerian BUMN. Nah, gitu. Ini untuk animasi dari Kementerian BUMN. Saya jadi kayak pesan-pesan pemerintah tuh masuk dengan cara-cara seperti itu. Saya coba lagi ya contoh lainnya. Dan memang lebih mudah diterima oleh masyarakat ya kalau dengan karena kalau yang saya bilang tadi di awal bahwa
kalau pemerintah masyarakat tuh kayak kalau pemerintah banget tuh kayak mereka udah antipati banget gitu, bahkan mereka tuh nggak suka yang hard sale kayak gitu-gitu, yang apa ya, jargon-jargon yang menggurui gitu, atau yang kayak propaganda yang apa ya, monoton tuh udah so yesterday mungkin bagi masyarakat. Saya juga mau kasih contoh lagi. Ini yang dari produk Kemenpora. Teriakan dan gemuruh suara supporter timnas di Untuk Stadion Hari Olahraga Utama Nasional Senayan Jakarta masih sangat Kemarin ya. terbayang betapa gigihnya atlet nasional dan difabel Indonesia berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Seluruh rakyat Indonesia tampak kompak bersatu dalam euforia olahraga. Namun tiba-tiba segalanya berubah. Pandemi datang, membuat berbagai kegiatan terhenti. Pandemi juga membuat harapan dan impian perlahan pergi. Kehidupan tampak sulit untuk menjadi normal kembali. Namun, bukan berarti semua itu mustahil terjadi. Karena kita bangsa yang tangguh, pandemi tidak akan membuat semangat kita runtuh. Jangan biarkan tenaga kesehatan dan pemerintah bekerja sendiri. Mari kita hadapi pandemi bersama. Adaptasi kebiasaan baru mulai dari diri sendiri dengan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan olahraga. Karena olahraga mengedukasi kita, olahraga menghibur kita, olahraga menyejahterakan kita, olahraga pun menyatukan kita. Apapun jersimu, suku dan agamamu, semuanya bersatu dan sepakat berseru, Garuda di dadaku. Dengan berolahraga, kita pasti bisa menghadapi pandemi bersama. Ayo olahraga! Melalui Haornas 2020, kita giatkan kembali olahraga. Itu tadi untuk animasi ya. Terus video itu juga merupakan bagian dari lingkup desain komunikasi visual. Ini saya mau kasih contoh satu juga video untuk mengenai sikap sempurna yang kemarin bisa apa ya, bagian dari kampanye pemerintah untuk masyarakat supaya pada saat jam proklamasi itu berdiri sikap sempurna untuk memperingati detik-detik proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas kita selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat. Ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi Dirgahayu Republik Indonesia. Sedikit cerita, video ini adalah merupakan bagian dari video turunan. Kayak kita mencoba untuk membantu video yang sebelumnya telah dirilis oleh Kemensetnek dengan kampanye serupa. Tapi kita coba untuk membantu juga memberikan awareness kepada stakeholder kita dari kepemudaan keolahragaan versi yang pemuda sama olahraga. Jadi dibuatlah video ini gitu supaya kita sama, karena kan kerja untuk diketahui bahwa humas-humas pemerintah itu bekerjanya saling kerjasama gitu, saling mendukung, dan kita sebagai bagian support dari kita untuk pemerintah di pusat adalah ya kita coba untuk bikin video turunannya tapi dengan stakeholder kita dari pemuda sama olahraga gitu. Nah ini kalau infografis, nah beberapa produk
publikasi pemerintah mengenai infografis itu udah banyak banget. Kalau misalnya Classmate itu lihat, banyak sekali pemerintah mengeluarkan produk-produk publikasi baik di kementerian atau lembaga manapun, kayaknya hampir semuanya sudah pernah mengeluarkan infografis karena itu bagian dari menjelaskan apa ya program pemerintah tapi yang penuh data tadi gitu yang kalau ditampilkan secara Word atau Excel kan males banget tuh liatnya. Makanya dibuatlah infografis supaya lebih mudah untuk masyarakat untuk lebih mencerna apa ya Membaca data ya. Membaca datanya lebih mudah gitu, di make it simple gitu, dibuat lebih mudah supaya lihat. Seperti BPS itu juga lumayan sekarang sudah tampilannya sudah hampir iya, karena kalau ditampilin kalau data aslinya ini sebelum jadi kayak gini itu yang diterima sama desainernya tuh berupa ketikan Word sama Excel, dan si desainernya itu challenge-nya adalah si desainer itu perlu untuk menerjemahkan secara visual data-data itu supaya lebih mudah diterima sama target audiensnya seperti apa. Komik, nah ini saya mengambil ya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka juga banyak bikin komik-komik yang apa ya untuk edukasi ke masyarakat, dan produknya sudah banyak banget. Nah teman-teman ini boleh ya Classmate ya coba untuk mampir di Instagramnya Komik Komunika, itu komik produk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nggak kelihatan kayak pemerintah banget karena itu tadi yang seperti saya bilang di awal, kadang ya masyarakat itu kalau udah berbau pemerintah tuh kayak pemerintah gitu, jadi kayak udah malas gitu. Nah makanya dibikin nggak hard sell gitu ya. Nah caranya supaya pesannya bisa nyampe ke masyarakat tanpa harus embel-embel apa ya pemerintah banget. Komik juga kayak macam komik strip gitu ya. Mereka tuh dulunya tuh kalau nggak salah awalnya ini deh kayak ada cetaknya juga ya. Sekarang kan karena zaman Instagram mereka bikin carousel gitu, jadi kayak di slide geser-geser gitu kan komik-komik strip gitu. Tapi ya sama apa edukasi ke masyarakat tapi lewat bentuknya komik sehingga gaya bahasanya lebih bisa dicerna dengan mudah ke publik. Games juga itu bagian dari produk desain, bagian dari ranah desain komunikasi visual yang juga sudah diterapkan oleh pemerintah. Ini saya ngambil contoh di instansi saya di Kemenpora, bahkan di kementerian lain di lembaga lain pun juga sama gitu. Games itu suka juga dipakai baik dalam untuk yang pesan komunikasi sosial media maupun yang apa ya berupa kayak gift atau souvenir itu juga ada tuh. Aku pernah sih lihat kayak Kominfo pernah buat untuk dibagiin games kayak apa ya, games board gitu aja kayak papan game untuk edukasi literasi digital itu juga ada. Nah ini kalau ini games biasanya ini berbentuk malam minggu kalau di sosial media di Instagramnya Kemenpora. Jadi di sini kayak sebelah kiri ini dia kayak harus menebak. Coba Mas Habib lo bisa nebak nggak ini jawabannya apa? Yang mana nih? Yang sebelah kanan, yang gambar motor apa yang mana? Yang senam. Orang yang senam ya. Ini kan untuk memperkenalkan. Yang senam aku ambil yang A. Yang A. Salah ya. Jawabannya yang D. Oh yang D ya. Jadi, oh iya. Sebenarnya, tapi sebenarnya ini tuh kita mau promosiin. Ada itunya ya bundelannya ya. Kita tuh mau promosiin senam programnya Kemenpora, senam duilah. Duduk, kita singkatan duduk berdiri untuk lansia di rumah. Nah itu untuk memperkenalkan itu, ini untuk awareness sih, untuk lebih ke public awareness, untuk orang tuh ngeh gitu bahwa kita punya program ini, dibikinlah game gitu di malam mingguan. Ini rubriknya ini malam minggu gitu. Nah itu di bagian captionnya itu di bawahnya, aku nggak capture captionnya, di bawahnya tuh di captionnya ada penjelasan lebih lanjut apa itu senam duilah kayak gitu. Jadi ini kayak trigger gitu, orang paling nggak aware dulu, nengok dulu, habis nengok dulu baru kita bombardir informasi di bagian caption. Nah yang sebelah kanan coba lo tebak deh Mas, jawabannya apa? Ini clue-nya adalah kalau ini kan di sosmed. Parkirnya kan I dan N-nya dihilangin, parkir ya. Ini pokoknya salah satu olahraga ekstrim. Parkur ya? Bukan Iya, betul. Gue waktu di share sama tim kreatifnya gitu, sama teman-teman gitu yang bikin ini pas ini, Mbak lo bisa baca nggak? Gue lama banget membuat gue nebak apanya ini. Gue cepet juga ya.
Iya betul, ini parkour karena waktu itu ini mau memperkenalkan kita tuh ada kayak apa ya kalau nggak salah kompetisi video apa ya olahraga ekstrim gitu deh. Terus dibikin game kayak gini jadi untuk orang aware dulu gitu sama programnya. Nah ini yang terakhir kalau misalnya temen-temen classmate tahu drama Korea yang lagi hit sekarang lagi diputer deh kayak di Trans. Ini tuh yang wedding bukan yang wedding. Iya married couple gue lupa nama. Ya itulah. Itu pokoknya itu kan ratingnya kan lagi bagus banget gitu apalagi di penggemar drama Korea di kita. Nah terus teman-teman dari kita teman produksi gitu di kita tim kreatif kita tuh bikin gimana caranya isu yang lagi boom di masyarakat tuh biar relate ke dunia olahraga disambung-sambungin aja gitu. Jadi supaya orang tuh ada public awareness-nya dapat dulu, habis dapat baru dia mengenal kita tuh mau apa yang mau kita sampaikan. Kebetulan kita mau memperkenalkan beberapa atlet-atlet muda kita gitu. Nah itu caranya supaya orang apa nih gitu. Oh ada beberapa tokoh Korea yang drama Korea yang lagi in banget. Kita tuh kayak abis itu padahal mau ngenalin atlet pada ujungnya. Jadi cara jualannya gitu Pak. Betul. Tapi poinnya di sini yang mau aku sampaikan sih kan kalau dilihat dari visualnya tidak maksudnya kalau dibanding tadi sebelumnya nggak sewah harus kayak Asian Games yang matang kayak gitu. Ini kayak simple. Bahkan nih dibuat pakai Canva pun bisa gitu. Mungkin classmate di sini yang suka ngutak-ngatik sosial media sendiri, Instagram sendiri pernah pakai Canva gitu. Itu salah satu aplikasi edit sederhana dari HP. Jadi aku pengen ngasih tahu bahwa nggak semua materi publikasi itu butuh treatment desain yang wah, yang grande, yang sulit atau gimana gitu. Karena kan di pemerintah juga yang bekerja nggak semuanya berlatar belakang pendidikan desain, tapi dituntut untuk membuat satu produk publikasi komunikasi yang menarik buat masyarakat. Nah, sebenarnya nggak mesti bikin desain yang wah atau gimana, asalkan konsepnya unik, tepat, ngena, relate sama situasi yang lagi banyak diperbincangan orang. Itu materi publikasi yang eksekusinya sederhana, simple pun bisa jadi menarik buat banyak target audience. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke konsepnya aja dulu gitu. Jadi yang lebih ditekankan pemerintah saat ini dituntut untuk lebih gimana caranya harus lebih kreatif menyampaikan pesan komunikasinya ke publik supaya publik aware dan dia mau mengenal sampai pesan pemerintah ke masyarakat gitu. Oke, let's discuss. Akhirnya maaf ya, materinya banyak ya, udah pada bete. Enggak, ini seru banget tau. Ini aku udah ya kira-kira kuliah 1 SKS lah. Tapi emang menarik banget loh Mbak Wesni. Kalau misalnya kita udah di dunia kreatif tuh, kalau memang sudah di passionnya di dunia kreatif, kalau yang kayak begini-begini udah menjadi makanan sehari-hari gitu ya. Dan kebanyakan memang teman-teman classmate ini kan kebanyakan memang dari berlatar belakang memang dari guru ya gitu, dan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya bagus-bagus gitu ya. Kita bacakan aja deh biar singkat ya nih. Soalnya teman-teman classmate udah banyak banget yang ngirim pertanyaan, kalau nggak dibacain kasihan nih. Coba Mas kita dari Mbak Eti Kuswandari ini ya. Gini nih Mbak Wesu nih, bagaimana desain dengan aplikasi? Apakah kita bisa membuat desain visual seperti yang Mbak Mahayu tampilkan? Keren banget katanya. Ya, halo Mbak Eti, makasih ya buat pertanyaannya. Ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelum di slide paling terakhir. Jadi sebenarnya pakai aplikasi sekarang banyak sih aplikasi di handphone ya, nggak harus dikerjakan dengan komputer grafis yang wah atau gimana gitu yang mahal, yang speknya tinggi. Balik lagi tergantung kebutuhannya untuk menyampaikan pesan seperti apa. Kalau memang ternyata pesannya yang ingin disampaikan cukup dan bisa dieksekusi
visual dengan lebih sederhana. Itu aplikasi yang kayak apa ya, yang tadi saya sebut kayak Canva itu bisa dipakai gitu. Jadi nggak harus kayak pakai Adobe Illustrator, Photoshop atau apa gitu. Tapi memang untuk beberapa treatment desain yang butuh extra effort yang supaya menghasilkan apa ya ekspektasi yang tinggi, ya memang gitu kadang harus membutuhkan skill dan aplikasi yang lebih ini lagi, bahkan alat yang lebih lagi. Cuman kalau selama itu konsepnya bisa dieksekusi dengan treatment visual yang visual sederhana tapi pesannya sampai ke publik, nggak ya pakai aplikasi desain yang bahkan kayak tadi saya kasih contoh kayak Canva aja itu udah bisa, tergantung tujuannya dan apa pesan yang mau disampaikan. Gitu Jadi sih. tergantung kebutuhannya ya, berarti ya. Tergantung kebutuhannya, nggak harus yang kayak gede gimana. Karena balik lagi yang tadi saya sebutkan juga kan nggak semua instansi pemerintah juga provide SDM desain di dalamnya. Kadang yang mengerjakan juga orang-orang yang sebenarnya dia otodidak atau bahkan dia karena tuntutan pekerjaan dia jadi belajar dari nol gitu. Bahkan aku dulu punya tim produksi di tim kami yang produksi materi publikasi itu dia bikin tuh motion grafis bagus, pesannya nyampe bagus gitu, durasinya pas, padahal itu motion grafis gitu, jadi kayak animasi motion. Aku pikir dia bikin pakai After Effects gitu, ternyata dia cuma pakai Filmora. Coba bayangin aplikasi di HP itu dan cepat gitu. Jadi poinnya apa ya, it's not about the gun, it's not about man behind the gun. Jadi orang di belakang dari alat itu sebenarnya dia dengan alat apapun dia selama kreativitas dia berpikir bahwa ini gue mau bikin pasti ada aja gitu caranya, dan sesederhana, berpikirlah yang sesederhana mungkin sebelum bikin ribet. Kalau ada yang sederhana kenapa yang ribet kan? Iya. Betul. Gitu ya, Bu Enti ya. Baik, kita lanjut lagi nih, Mbak Wesu nih, masih banyak nih. Dari Vera Yuliati, halo selamat malam Kak. Izin bertanya, apa sih yang pertama Kakak lakukan setelah lulus dari DKV sehingga sekarang bisa di posisi pemerintahan, dan apakah Kakak dulu sudah memiliki passion di bidang DKV? Nah, gitu. Harus. Jadi dulu setelah lulus dari DKV, aku sempet sih kayak kerja freelance di rumah gitu kan. Pada saat itu aku berpikir kayaknya enak sih di rumah gitu, tetap dapat pendapatan pasif income, nggak pasif income juga sih, tetap dapat pendapatan tapi nggak kemana-mana gitu. Tapi lama-lama kayak pengen ngerasain kerja di luar di kantoran. Terus ya abis lulus di kafe sempat kerja freelance, terus akhirnya kerja di agensi advertising. Itu yang kantoran pertama sih. Kantoran pertama itu di agensi advertising itu pertama, dan itu bener-bener belajar dari nol. Pada saat itu kan saya di agensinya tuh namanya Roundbox Communications, itu di daerah Kemang, Jakarta Selatan ya, Kemang ya. Di situ waktu itu saya tahu lowongan pekerjaan itu bahwa mereka membutuhkan, waktu saya daftarnya sih apply-nya sebagai ilustrator waktu itu, karena waktu itu salah satu konsentrasi saya itu lebih ke ilustrasi kayak komik gitu. Terus apply di situ sebagai ilustrator, tapi pada perkembangannya ketika bekerja di sana, saya jadi tahu gimana caranya membuat brief untuk iklan tuh. Meskipun sebelumnya ketika mahasiswa saya juga suka ikut beberapa kompetisi kayak iklan ya gitu. Tapi ketika dalam dunia kerja ternyata lebih real lagi, dan kita dihadapkan pada ternyata membuat iklan tuh gini gitu. Mulai dari konsep brief yang diserahkan klien sampai menjadi konsep yang matang hingga kemudian dia bisa tayang di televisi, itu benar-benar belajar banyak. Saya kebetulan waktu itu di perusahaan nasional punya dalam negeri sendiri gitu. Yang saya syukuri adalah dulu orang-orangnya adalah orang-orang yang aktif di Asosiasi Desain Grafis Indonesia yang di perusahaan tersebut. Mereka banyak memberikan kepercayaan kepada desainer-desainer muda untuk belajar banyak di situ gitu, memegang beberapa proyek yang menurut saya kayak kalau di perusahaan asing kayaknya itu harus bekerja anak-anak senior dulu baru dapat itu gitu kan, anak baru
komunikasi itu. Nah, tadi pertanyaannya sampai ke pemerintahan ya. Terus saya merasa dari situ saya merasa kayak rutinitas bekerja di dunia kreatif kan tinggi banget tuh load-nya. Ya, betul. Apalagi pada saat itu saya juga freelance di Gramedia Publisher. Makanya kenapa ada salah satu produk karya saya, beberapa buku-buku Gramedia itu saya ikut menangani itu. Saya freelance di Gramedia, di satu sisi saya juga bekerja di kantoran. Jadi sedangkan kerja kantoran ini kan di industri kreatif kan waktunya juga tight banget gitu, bisa pulangnya larut malam bahkan pagi. Terus saya berpikir, aduh mau apa mengambil pekerjaan yang lebih selalu. Kepikiran lah masuk pemerintahan waktu itu. Ada lowongan tes CPNS. Udah ada ikut di situ, ikut tes CPNS. Iseng berhadiah. Nggak taunya masuk. Sebenarnya nggak tahu pada saat itu kan kayak saya kan di pemerintahan loh. Jumlah angkatan ini yang di sini tuh mau pas masuk mau bekerja sebagai desainer, tapi di pemerintah seperti apa. Tapi setelah masuk itu challenging buat saya sih, sangat menantang, karena tadi saya bilang tantangannya adalah karena terbiasa di swasta mengerjakan produk yang sudah bagus, kemudian dia bikin lebih bagus. Ketika di pemerintahan tuh dari yang masih polosan kemudian menjadi bagus tuh tantangan gitu. Oke. Memang kalau keluaran DKV itu larinya ke advertising. Dulu waktu selesai kuliah juga lemparnya ke Kemangnya Kemang mana ya? Kemang, aku curiga Kemangnya sama nih, Kemang 10. Aku masuknya itu kemarin juga DKV di kisaran Kemang 10 kita, cuman masuknya dari arah Duren 3. Aku dulu di Kemang Point, gedungnya tadi Kemang Point. Oh, berarti masuk di dalam ya. Aku di pinggiran sih, dekat KFC itu yang arah Mount Potlot, terus itu juga ada advertising juga. Iya, di situ. Terus sih kerja di advertising menyenangkan gitu. Cuma memang pada saat itu jam kerjanya juga Iya, cuman secara pekerjaan menyenangkan, orang-orangnya juga menyenangkan. Ya kalau seandainya nggak berasa memang kerja full sampai pagi itu nggak berasa di situ. Bahkan sampai pagi, ya ampun. Cuman ya memang waktu itu sih orang tua kayak kamu mau kayak gitu. Karena waktu itu saya kan menjalankan double job, maksudnya di kantor iya, terus freelance juga iya. Dan dua-duanya gimana ya? Saya emang senang banget sama dunia DKV. Jadi waktu sekolah memang passionnya pengen kuliah ambil desain gitu, desain komunikasi visual. Jadi ketika bekerja, saya sehektik apapun saya merasa bahwa itu seperti hobi yang dibayar. Lelahnya pun jadi nggak kerasa gitu, karena senang gitu dengan bidang. Oke, gitu aja Mbak Wisu ya. Kita udah 1 jam 30 menit. Tapi buat aku nggak tahu ya, ininya kan berat apa? Pesan-pesan langsung aja, langsung pesan-pesan narasumber. Maksudnya apa sih kira-kira buat teman-teman classmate nih yang bisa diambil dari semua yang sudah dipaparkan oleh Mbak Wisu terkait DKV ini di bidang publikasi pemerintahan? Aku mau nyampein gini sih, dulu waktu ini saya mau cerita bahwa waktu saya resign dari agensi advertising itu, pimpinan saya pada saat itu kaget gitu. Kamu mau di pemerintahan, mau ngerjain apa gitu. Nah dari situ tuh saya berpikir ketika masuk dalam pemerintahan kemudian bekerja di mana apa yang saya dapatkan dari luar, dari swasta dan pendidikan saya bisa berguna di pemerintahan. Bahkan saya melihat bahwa sekarang pemerintah itu melihat komunikasinya itu semakin kreatif dan semakin baik, semakin bagus lagi. Saya ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana, apalagi kayak teman-teman kreatif yang di luar sana, bahwa jangan ragu untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Karena semakin banyak kita berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan dunia kreatif, itu nanti akan membuat
sesuatu yang lebih keren gitu, produk komunikasi kita tuh juga lebih keren, lebih baik, lebih bagus lagi gitu. Itu sih, dan untuk teman-teman di sana yang work as a designer juga sekarang jadi saya pengen memberikan inspirasi bahwa di pemerintahan pun sama menariknya dan menantangnya juga gitu, bekerja work as a creative team di pemerintahan juga sama menariknya. Kalaupun ada challenge-nya tuh apa ya, kesulitannya atau tantangannya itu mungkin berbeda, tapi itu jadikan itu sebagai satu tantangan baru gitu yang sebelumnya tidak didapatkan ketika kita memang di private sector gitu. Oke. Ternyata banyak juga nih teman-temannya Mbak Wesu ya. Dapat salam dari DKP UNS ya, Kak Mahayu. Terima kasih sharingnya, Kak. Salam dari DKP UNS. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mbak Wesu atas sharing ilmunya. Alhamdulillah luar biasa. Bisa sharing-sharing lagi. Pak, terima kasih anak-anak DKP UNS. Terima kasih sudah menyimak sharing. Aku mau bilang belajar jadi kayak nggak enak, soalnya pasti di sini yang aku lihat di yang hadir di sini kayak lebih expert daripada aku, jadi kayak nggak enak gitu. Ini cuma cari pengalaman sih, tapi semoga menginspirasi gitu bahwa sekarang tuh ya gitu, pemerintah tuh sudah ke arah komunikasi yang lebih kreatif lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Wesu. Kita ketemu lagi di kelas bersama berikutnya ya. Senang sekali. Terima kasih ya Susana udah diundang. Terima kasih. Baik, alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan malam kita pada hari ini. Luar biasa, nggak berasa kita udah hampir 1,5 jam. Tapi memang ilmunya memang sangat menarik ya, di mana memang dunia kreatif itu selalu hadir di sekeliling kita dan bagaimana kita bisa menangkap peluang itu baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan juga klik lonceng di YouTube-nya sebagai pengingat video diskusi update dari kelas bersama. Jangan lupa klik IG kelas bersama, kemudian FB kelas bersama. Dan sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, classmate.